Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldi Rahman. Saya dari kelas D3TT 4201. Dan pada video kali ini saya akan menyimpulkan hasil praktikum modul ke-6 dari praktikum Cloud Computing. Jadi pada praktikum modul ke-6 ini kita mencoba salah satu layanan Microsoft Azure, yaitu Azure Automation System dan juga Azure Logic App. Nah, jadi yang pertama untuk Azure Automation sendiri merupakan salah satu layanan pada Microsoft Azure yang dapat kita gunakan untuk mengkonfigurasi layanan otomasi berbasis cloud, yang di dalamnya kita bisa konfigurasi untuk menjalankan berbagai jenis operasi. Nah, di dalam automation tersebut terdapat sebuah runbook, di mana runbook sendiri ini merupakan atau berisikan perintah-perintah yang bisa kita konfigurasi juga. Nah, di runbook sendiri ada 3 jenis, ada yang grafikal, ada yang berbasis bahasa pemrograman Python, dan juga berbasis Cloud PowerShell. Nah, pada video kali ini kita menggunakan runbook yang tipe Cloud PowerShell. Nah, selain itu untuk Azure Logic App, ini Logic App sendiri merupakan salah satu layanan yang mengatur alur operasi untuk mengatur penjadwalan serta mengatur alur kerja dari suatu sistem. Jadi ketiga layanan ini kita integrasi, dan pada praktikum ini kita menggunakan 2 buah VM yang nantinya akan diatur dalam sebuah automation yang berisikan script atau runbook yang seperti ini. Dia berbasis Cloud PowerShell. Di dalamnya terdapat fungsi untuk startup dan juga untuk shutdown. Nah, dimana setelah dikonfigurasi melalui automation dan juga runbook ini, dia selanjutnya akan diatur juga oleh Logic Apps. Dimana di Logic Apps ini nantinya akan diperintahkan untuk mengirim suatu email. Baik, untuk cara kerjanya ini merupakan Logic Apps-nya. Dia akan disetting penjadwalannya, dia disetting untuk selama 1 hari tepatnya di jam 6. Nah, selanjutnya dia akan membuat suatu job. Dia akan mengirimkan automation. Ini yang dalamnya sudah kita buat, kita tambahkan sebuah runbook mana scriptnya yang tadi. Nah, sebelumnya juga sudah dilakukan juga pemetaan atau test pen untuk mengetes sekaligus mematikan juga si VM yang kita punya. Jadi sebelumnya kita sudah run untuk kita test pen di sini. Sebelumnya sudah untuk actionnya sudah kita matikan dulu, kita shutdown dulu si VM-nya, yang kemudian bisa kita publish. Dan juga setelah itu di Logic Apps-nya di sini kita bisa menjalankan fungsi startup-nya. Artinya dari kondisi yang asalnya shutdown atau di stop, di dalam job ini kita akan menyalakan. Nah, setelah create job tersebut, selanjutnya akan ditampilkan outputnya, di mana outputannya berupa JSON yang seperti ini. Isinya terdapat resource group name, VM name, dan juga VM action. Nah, setelah didapat output seperti ini, selanjutnya masuk proses di parsing JSON-nya. Untuk skemanya kita setting seperti ini. Tipenya objek, lalu propertiesnya dari source group name, VM action, dan juga VM name. Nah, dari parsing tersebut dia akan menghasilkannya seperti ini, kurang lebih sama seperti outputannya ada di sini. Hanya saja dia belum berbentuk JSON. Nah, setelah dibentuk JSON seperti ini, dia akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu untuk mengirim email. Dimana untuk praktikum ini kita akan mengirim emailnya melewati Microsoft Outlook.
Nah, di sini kita akan mengirim ke Outlook kita dan berisikan subjeknya, dia merupakan resource group name-nya yang ini, dan untuk body-nya kita masukkan dari hasil parsing JSON-nya yang ini. Nah, setelah kita setting di Logic Apps-nya, kalau kita run, nanti dia akan menjalankan proses dari awal sampai akhir. Dia akan mengirimkan sebuah email, dan kalau kita cek, ini merupakan emailnya, dimana yang pertama ini untuk subjeknya, ini merupakan nama resource group name-nya, dan ini body-nya. Nah, jadi dari hasil praktikum tersebut dapat kita simpulkan bahwa Microsoft Azure menyediakan layanan seperti automation service, lalu ada runbook dan juga logic apps yang bisa kita gunakan untuk mengotomasi suatu proses layanan. Jadi di dalamnya kita bisa mengotomasi proses apapun, salah satunya untuk mengirimkan email. Nah, mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulannya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.